Nah, jadi gini, dari ribuan klien yang curhat dengan saya ini, yang kita handle ya, itu rata-rata bahkan katakanlah sebagian besar nggak ada yang profit konsisten dari trading forex. Ini saya ngomong jujur ya, nggak ada yang profit konsisten dari trading forex. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Saya sudah menangani banyak sekali ya klien dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Mungkin kalau ribuan lebih banyak ya dari situ. Kalau dari data yang saya punya, kontaknya itu sekarang sudah ada sekitar 10 ribuan ya sampai dengan sekarang. Dan itu kita handle japri secara langsung. Jadi kalau kalian ada yang chatting dan balasnya lama ya karena banyak sekali yang chatting ya, dan kita fokusnya memang untuk ke Japri. Dan untuk grup ya ada, teman-teman bisa gabung di Gainhunter Society. Silakan saja langsung tanyakan kalau mau bergabung di Gainhunter Society ya. Syaratnya cukup mudah kok ya. Ya biasalah ya. Nah, jadi gini, dari ribuan klien yang curhat dengan saya ini, yang kita handle ya, itu rata-rata bahkan katakanlah sebagian besar nggak ada yang profit konsisten dari trading forex. Ini saya ngomong jujur ya, nggak ada yang profit konsisten dari trading forex. Bahkan mereka sudah pindah kelas sana sini ya, sudah ikut kelas sana sini, tetapi masih saja tetap mereka nggak berhasil ya. Nah, di video saya sebelumnya mengenai Fata Morgana di trading forex, itu apakah benar ya? Saya rasa itu benar. Karena kalau kita lihat memang sulit banget ya untuk berhasil di trading forex. Tapi di sini saya nggak mau mengecilkan teman-teman, wah berarti trading forex nggak ada peluang untuk sukses gitu ya. Saya nggak akan ngomong seperti itu, dan saya nggak akan memperkecil motivasi teman-teman untuk trading di forex. Trading forex tetap punya potensi untuk bisa membuat kita mengembangkan dana ya. Saya bukan mengatakan bukan membuat kita cepat kaya, tapi untuk mengembangkan dana ya, untuk spekulasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu teman-teman bangun mindsetnya. Kita harus punya tujuan yang jelas, kita harus punya pandangan yang jelas di trading forex ini. Nah, dari sekian banyaknya klien itu, mereka sudah gonta-ganti strategi ya. Kemudian ada juga yang sudah pakai strategi yang fix ya, satu strategi, tetapi nggak ya tetap aja rugi. Dari hitung-hitungan terakhir tetap rugi. Terus ada juga yang maniak sama indikator ya, sampai bahkan sampai minta tolong ke saya untuk settingkan indikator yang baru saja dia beli di marketplace ya. Jadi dia cari indikator-indikator, harganya pun juga cukup mahal. Ada yang sampai 2 juta, ada yang sampai ya pokoknya banyak lah ya. Itu tetap saja ya gagal. Saya katakan kalau indikator itu sebenarnya bukan jadi alat andalan, bukan jadi senjata utama untuk kita analisa. Sebenarnya analisa yang kita lakukan itu ya cukup pakai support resisten, pakai price action, itu sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu kita rumit-rumit, kita cari indikator yang ini itulah. Ya sesekali bolehlah kita cari atau pakai indikator gitu ya. Dan sebenarnya nggak perlu beli mahal-mahal juga ya gitu. Jadi teman-teman bisa menghemat dan bisa memaksimalkan modal yang teman-teman miliki untuk trading malahan. Harusnya seperti itu ya. Nah, sampai dengan psikologi trading sudah dipelajari, sudah tahu mengenai rasa takut dan juga serakah di dalam trading, kemudian ya tetap saja gagal. Jadi apakah trading forex itu penipuan, money game? Nah, silakan teman-teman komen di bawah ini ya.
kalau saya lihat dari video saya sebelumnya yang Fata Morgana itu banyak banget ya yang mengatakan bahwa trading forex itu adalah money game dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya sebenarnya trading forex itu bukan money game, bahkan CFD pun itu juga bukan money game. Itu memang benar-benar sistemnya seperti itu, tinggal cara kita memanfaatkannya saja ya. Nah, sebenarnya cara memanfaatkannya itu sangat simple ya, dan ini saya ajarkan di Gain Hunter dan akan saya share juga di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman juga nonton ya, dan bantu juga untuk subscribe video ini. Oke, saya akan share caranya seperti apa. Jadi kita harus belajar dari manusia sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini. Itu mereka membuat satuan-satuan seperti membuat penanggalan ya. Di penanggalan itu ada tanggal 1 sampai 30, terus ada bulan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, itu kan sebenarnya abstrak ya. Kita membuat tanggalan ini berdasarkan perputaran bumi mengitari matahari ya. Kalau kita rasakan di bumi ini kan sebenarnya abstrak gitu ya. Dan kita bisa tahu penanggalan itu ya kalau kita lihat kalender, kalau kita lihat HP sekarang ini. Oh, sekarang tanggal berapa? Oh, oke. Berarti sekarang tanggal ini, jadwal saya ini. Nah, di dalam psikologi pun itu juga mempengaruhi cara kerja kita dalam menghadapi sesuatu ya. Nah, sekarang cara psikologi yang diajarkan di luar sana mengenai trading forex, mengenai cara kita mengendalikan rasa takut dan juga serakah, itu sebenarnya cara yang biasa ya. Nah, cara yang belum diajarkan adalah teman-teman harus juga punya hitungan-hitungan, punya fase kapan trading dan kapan WD. Ini aturan ya, lebih tepatnya aturan kapan trading dan kapan deposit dan kapan WD. Jadi misalnya gini, teman-teman hari ini nih, ini saat video ini dibuat itu hari Senin ya. Teman-teman deposit hari Senin. Hari Senin kita buka market ya, market buka sampai hari Jumat. Teman-teman juga batasi transaksinya misalnya 5 kali saja saat trading. Karena kebanyakan orang yang saya lihat di ketika mereka trading, baik itu pemula maupun yang sudah lama pun juga sama ya, yang belum tahu cara ini. Itu sama, mereka nggak ada batasannya kapan saya harus WD, itu kapan, itu nggak ada. Makanya mereka menjadi deposit terus, gitu ya, menjadi ahli deposit lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau di Gain Hunter saya menyarankan itu maksimalnya 5 kali transaksi. Jadi begitu deposit kita trading sebanyak 5 kali. Nah, setelah 5 kali transaksi itu habis ya, bukan habis sih, tapi sudah terpenuhi ya, kita tarik, kita WD semuanya, entah itu modalnya, entah itu profitnya, WD semuanya ya. Dan 5 kali transaksi itu juga nggak mesti habis dalam 1 hari. Jadi kita bisa 1 hari cuma sekali transaksi ya. Jadi dari Senin sampai Jumat 5 kali transaksi, dan hari Jumatnya kita WD seperti itu. Jadi itu akan lebih efektif. Nah, saya menyebutnya ini sebagai psikologi separasi. Karena dengan cara seperti ini kita setelah tarik semuanya ya, secara psikologis kita akan memulai dari nol lagi ketika nanti kita deposit. Nah, mungkin ada teman-teman yang protes nih, nah, kalau seperti ini nanti uangnya habis ya, nanti uangnya habis untuk keperluan yang lain. Nah, emang tujuan untuk trading itu untuk apa? Kita tujuan untuk trading itu bukan untuk compounding, karena kalau di dalam trading sudah dari banyaknya klien ini yang saya handle ya, pengalaman itu ketika mereka melakukan compounding 100% gagal ya. Ya bukan 100% sih, tapi 99% itu gagal. Ada yang berhasil, tetapi tetap endingnya nanti kalau mereka nggak menentukan kapan WD-nya ya gagal juga ya. 99% gagal. Jadi
sebaiknya trading forex ini jangan dijadikan sebagai compounding. Ya, lebih baik teman-teman belajar juga mengenai aset investasi yang lain seperti saham, seperti itu. Jangan cuma ngandalin dari trading forex saja. Ya, jadi harus ada instrumen investasi lain yang teman-teman pelajari. Ya, saham, reksadana, deposito banyak sekali, dan kebetulan juga tahun ini ya sampai tahun 2023 nanti itu suku bunga naik. Nah, itu kan jadi peluang buat teman-teman untuk mengembangkan modal yang mengembangkan tabungan ya yang teman-teman miliki. Jadi jangan cuma berfokus sama tradingnya saja. Kalau kita fokus ke situ malah justru nanti bakalan membuat teman-teman itu jadi adik ya, adik atau apa bahasa Indonesianya itu kecanduan sama yang namanya trading ini. Nah, ini yang berbahaya. Jadi dengan cara kita membuat psikologi separasi ini, harapannya teman-teman bisa lebih santai tradingnya dan bisa lebih lebih sukses lagi tradingnya. Jadi tujuannya adalah memang untuk mengembangkan dari modal yang awalnya misalnya contohnya itu $100 jadi $120, kan lumayan ya. Kita masukkan ke saham dan bisa lebih berkembang lagi kalau teman-teman sabar ya, atau teman-teman nabung di saham tertentu bisa lebih berkembang lagi. Nanti ketika sahamnya itu bagi-bagi dividen, kita bisa dapat cuannya lagi seperti itu. Jadi jangan terpacu dengan yang namanya trading terus-terusan. Ya, mungkin video ini seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada pendapat bisa komen ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.